Halo teman-teman semua, pernah nggak sih kalian ngerasain perjalanan antar kota jadi lebih cepat banget setelah ada jalan tol? Atau kalian sering mikir, kok harga barang masih mahal ya, padahal tol udah di mana-mana? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas topik yang super menarik dan krusial buat masa depan Indonesia, pembangunan jalan tol. Khususnya jalan tol Trans Jawa yang udah jadi tulang punggung konektivitas. Kita akan kupas tuntas, apa sih sebenarnya target negara dengan biaya pembangunan yang triliunan rupiah ini? Efektifkah jalan tol ini benar-benar menekan indeks logistik, bikin transportasi lebih efisien, bahkan menciptakan pusat ekonomi dan pariwisata baru? Yuk, langsung kita mulai. 1. Target dan ambisi besar negara. Teman-teman, tahu nggak sih, Indonesia itu lagi ngebut banget bangun jalan tol? Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, punya target ambisius. Pada akhir tahun 2024, mereka menargetkan total 3.196 km jalan tol sudah beroperasi di seluruh Indonesia. Ini bukan angka kaleng-kaleng loh, tapi nggak cuma sampai di situ. Untuk periode 2025 sampai 2029, pemerintah sudah merencanakan pembangunan sepanjang 2.460 km lagi di 45 ruas tol, dengan total investasi mencapai 725 triliun rupiah. Gila nggak tuh biayanya? Lalu, apa sih tujuannya? Pertama, konektivitas. Biar kita makin mudah gerak dari Sabang sampai Merauke, walaupun tol baru di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Kedua, meningkatkan produktivitas dan efisiensi logistik nasional. Targetnya, biaya logistik bisa ditekan sampai 12,5% dari PDB pada tahun 2009. Bandingkan dengan tahun 2023 yang masih di angka 14,3% dari PDB. Ini angka krusial. Ketiga, pemerataan pembangunan dan stimulasi investasi. Dengan akses yang mudah, daerah-daerah baru bisa tumbuh dan menarik investor. Keempat, memperkuat daya saing global. Kalau logistik efisien, harga produk kita bisa lebih kompetitif di pasar internasional. Dua, dampak ekonomi. Benarkah logistik jadi murah? Nah, ini nih pertanyaan paling penting. Benarkah jalan tol ini efektif menekan biaya logistik? Faktanya, data menunjukkan biaya logistik kita itu masih tinggi banget. Beberapa tahun lalu, sekitar 25-30% dari PDB kita habis untuk biaya logistik. Ini jauh di atas negara tetangga kayak Malaysia yang sekitar 15%. Dan di tahun 2022, meski tol udah banyak, biaya logistik kita masih di angka 14,29% dari PDB, menurut Asosiasi Logistik Indonesia. Angka ini sedikit lebih baik dari beberapa tahun sebelumnya, tapi masih jauh dari target dan harapan. Indeks Kinerja Logistik, LPI. Indonesia juga menunjukkan tantangan. Pada tahun 2018, kita sempat di peringkat 46 dunia. Tapi di tahun 2023, LPI kita turun drastis ke peringkat 63 dari 139 negara, dengan skor 3,0 dari 5. Penurunan ini terutama karena masalah tracking and tracing, ketepatan waktu, dan kompetensi logistik. Kenapa bisa gitu? Mahalnya tarif tol untuk truk. Ini jadi keluhan utama. Banyak pengusaha logistik akhirnya memilih jalur non-tol karena lebih murah, meskipun waktu tempuh jadi lebih lama. Misalnya, perjalanan Jakarta-Surabaya via tol memang bisa mempersingkat waktu dari 20 jam, jadi sekitar 15 jam. Tapi kalau biaya tolnya bikin rugi, ya percuma kan? Tidak semua ruas tol terhubung sempurna dengan sentra produksi atau distribusi. Masih ada gap yang membuat truk harus keluar masuk, menambah biaya dan waktu. Biaya transportasi hanya salah satu komponen logistik. Masih ada biaya pergudangan, administrasi, dan lain-lain yang juga perlu dibenahi. Jadi, secara teori, jalan tol mengurangi waktu tempuh dan konsumsi bahan bakar. Tapi dalam praktiknya, tarif tol yang belum optimal, khususnya untuk logistik, masih jadi PR besar. 3. Dampak sosial, sisi lain pembangunan. Pembangunan jalan tol ini ibarat pedang bermata dua, teman-teman. Ada dampak positif, tapi juga ada dampak negatif yang perlu kita soroti. Sisi positifnya, aksesibilitas meningkat. Jelas perjalanan jadi lebih cepat dan mudah. Contohnya, waktu tempuh Pekanbaru-Dumai yang dulunya 4-5 jam, sekarang cuma 1-2 jam via tol. Ini memudahkan mobilisasi orang dan barang. Peningkatan kesejahteraan dan peluang kerja. Di beberapa area, pembangunan tol bisa memicu pertumbuhan ekonomi lokal, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja baru, baik langsung maupun tidak langsung. Mobilitas sosial, masyarakat lebih mudah mengakses pendidikan, kesehatan, dan layanan lainnya di kota. Tapi,
Ada juga sisi negatifnya yang sering terlupakan. Perubahan pola kehidupan masyarakat. Studi di Kabupaten Brebes terkait tol Pejagan Pemalang menunjukkan penurunan interaksi sosial, gangguan kesehatan, kebisingan, polusi udara, bahkan penurunan pendapatan UMKM lokal seperti produsen telur asin hingga 58,31% karena pelanggan memilih lewat tol. Perubahan mata pencarian. Banyak petani yang lahannya dibebaskan harus beralih profesi. Penggunaan lahan luas. Pembangunan tol memakan lahan pertanian produktif yang luas, mengubah lanskap sosial ekonomi pedesaan. Mati runya bisnis lokal, warung, bengkel, atau penginapan di jalur non-tol yang dulunya ramai, kini sepi. Dampak lingkungan, banjir lokal di beberapa titik karena perubahan tata air, polusi, dan fragmentasi habitat. Ini adalah sisi yang harus jadi perhatian serius, bagaimana pembangunan infrastruktur bisa benar-benar berpihak pada masyarakat lokal. 4. Efektivitas menciptakan pusat ekonomi dan pariwisata baru. Oke, sekarang kita bahas soal efektivitasnya dalam menciptakan pusat-pusat ekonomi dan pariwisata baru. Ini adalah salah satu janji manis dari pembangunan tol. Pariwisata, Jalan Tol Pandaan Malang adalah contoh sukses. Dengan adanya tol ini, waktu tempuh ke Malang jauh lebih singkat, alhasil, kunjungan wisatawan melonjak signifikan. Hotel dan restoran di Malang dan sekitarnya juga merasakan dampaknya. Ini adalah best practice bagaimana tol bisa jadi pendorong pariwisata. Pusat ekonomi baru. Di beberapa titik seperti di Dumai, setelah tol Pekanbaru Dumai beroperasi, nilai investasi dan peluang usaha memang meningkat. Rest area modern juga berpotensi jadi pusat ekonomi lokal baru jika dikelola dengan melibatkan UMKM setempat. Namun, hasil untuk menciptakan pusat ekonomi ini tidak selalu merata atau instan. Studi tentang dampak tol Trans Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur menunjukkan hasil yang kompleks dan bervariasi. Beberapa wilayah seperti Probolinggo, Malang, dan Mojokerto, bagian timur mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tapi, ada juga wilayah seperti Mojokerto Kota, Pasuruan, Ngawi, Madiun, Nganjuk, dan Jombang yang justru mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi di sektor tertentu. Kenapa bisa beda? Ini karena beberapa faktor. Pertama, aksesibilitas yang buruk. Walaupun ada tol, akses keluar masuk ke area-area tertentu masih sulit. Kedua, tarif tol yang tinggi. Lagi-lagi, tarif jadi penghalang pergerakan ekonomi lokal. Ketiga, kurangnya infrastruktur pendukung. Tanpa kawasan industri yang terintegrasi, logistik yang efisien, atau kebijakan yang mendukung, potensi ekonomi di sekitar tol tidak bisa maksimal. Jadi, jalan tol memang punya potensi besar, tapi perlu perencanaan yang lebih matang dan terintegrasi dengan pengembangan wilayah, bukan sekadar membangun jalan saja. 5. Tantangan dan kritik, PR. Kita bersama. Membangun ribuan kilometer jalan tol tentu nggak lepas dari tantangan dan kritik. Tantangan utama, pembebasan lahan. Ini adalah kendala paling klasik dan sering bikin pembangunan molor. Prosesnya panjang, kadang ada sengketa, dan butuh anggaran besar. Bahkan, Kementerian PUPR sendiri mengakui pembebasan lahan adalah masalah utama. Kecepatan pembangunan. Dibandingkan negara lain seperti India yang bisa bangun puluhan kilometer tol per hari, kecepatan kita masih perlu ditingkatkan. Minat investor. Bisnis jalan tol ini investasi jangka panjang dengan IRR, Internal Rate of Return, yang butuh waktu lama untuk balik modal, jadi butuh skema yang menarik bagi investor. Kritik yang muncul. Beberapa pihak mengkritik skema pembebasan lahan yang hanya membeli tanah. Ada usulan untuk menggunakan skema bagi hasil atau kontribusi modal dari pemilik lahan, sehingga mereka juga merasakan manfaat jangka panjang dari kenaikan nilai properti. Ini juga bisa mendorong masyarakat lokal untuk ikut mengelola rest area atau bisnis di sekitar tol. Dampak lingkungan dan sosial yang tidak terkelola dengan baik, seperti yang kita bahas sebelumnya. Penting bagi kita untuk terus mengawal dan memberikan masukan agar pembangunan ini benar-benar berdampak positif dan berkelanjutan. Kesimpulan. Jadi, teman-teman, pembangunan jalan tol di Indonesia, termasuk Trans Jawa, adalah mega proyek dengan ambisi besar untuk mendongkrak ekonomi, efisiensi logistik, dan konektivitas. Meskipun ada banyak data positif seperti waktu tempuh yang terpangkas dan potensi wisata yang mekar, kita juga tidak bisa menutup mata dari tantangan seperti belum optimalnya penurunan biaya logistik, dampak sosial yang kompleks, serta masalah pembebasan lahan. Efektivitas jalan tol dalam menciptakan pusat ekonomi baru juga masih bervariasi, sangat tergantung pada integrasi dengan infrastruktur pendukung dan kebijakan yang tepat.
Ini adalah PR kita bersama untuk memastikan bahwa miliaran rupiah yang digelontorkan untuk infrastruktur ini benar-benar membawa kemajuan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Gimana menurut kalian? Apakah jalan tol sudah efektif mengubah hidup kalian? Punya pengalaman menarik saat melintasi tol? Atau punya kritik dan saran? Yuk, diskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.